A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, sholatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillah alamin. Marilah kita selalu memuji Allah. Marilah kita selalu membaca alhamdulillah alamin dalam segala situasi, baik kita senang dengan situasi tersebut atau kita tidak mengharapkan situasi tersebut. Yang kedua, salawat dan assalam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang fikih waqi'. Apa itu fikih waqi'? Yang hari ini kita akan berbicara. Kenapa sering sekali lupa memperhatikan kondisi, situasi dan keadaan, padahal ada situasi yang berubah yang berpengaruh terhadap hukum itu sendiri. Sebagai contoh, ini landasan fikih waqi'. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat di Ka'bah, ketika itu Abu Jahal dan kawan-kawannya yang senior-senior pembenci Islam waktu itu, ada Abu Jahal, ada Uqbah bin Abi Mu'ayt, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada 10 orang di antaranya, melihat Rasulullah sedang sujud. Kemudian Abu Jahal berkata, siapa yang bisa meletakkan, jadi kebetulan ada orang waktu itu menyembelih unta, kemudian menguliti dan mengeluarkan salal jazur, kayak kotorannya itu ada. Kemudian kata Abu Jahal, siapa yang berani, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta tersebut di punggungnya Muhammad ketika sedang sujud. Uqbah bin Abi Mu'ayt maju, kemudian diletakkan. Setelah itu bangsa 10 orang tadi tertawa, sampai disebutkan saking tertawanya yatamaya. Yatamaya itu miring-miring gitu tertawanya. Yang menjadi menarik, apakah Rasulullah membalas? Tidak. Diam. Tidak membalas. Subhanallah. Itu terjadi di Mekah. Namun peristiwa lain ketika di Madinah. Ketika Rasulullah, ketika di Mekah juga, di Mekah. Setelah penaklukan Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah melanjutkan perang Hunain. Perang Hunain menghasilkan harta rampasan yang begitu banyak. Rasulullah membagikannya. Ada orang bilang ke Rasulullah, lihat, Muhammad tolong berbuat adil, sama menghinanya. Namun ketika Rasulullah sujud, dihina dengan ditaruh kotoran di punggung, Rasulullah membiarkan. Tapi ketika Rasulullah menang di Fathu Mekah, ada orang mengatakan, Muhammad tolong adil. Apa kata Umar? Rasulullah, lihat beda. Apa sikap Rasulullah? Kata Umar, Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Kenapa yang
nginjek yang menaruh kotoran ketika sujud? Dibiarkan. Tapi kenapa yang mengatakan Muhammad tolong berbuat adil, sampai Umar mengatakan biarkan saya penggal lehernya? Apa yang membedakan? Situasi yang membedakan. Di Mekah ketika Rasulullah belum hijrah, dalam keadaan minoritas, tertindas, tidak bisa berbuat apa. Kalau di Mekah mengumumkan jihad, habis. Tapi ketika di Madinah, siapapun yang menghina Rasul dibantai. Apa yang membedakan? Situasi yang membedakan. Fikih wakil. Jadi terkadang Rasulullah sendiri sebagai Rasul yang dibimbing wahyu, yang dilindungi malaikat, tapi dalam berdakwah tetap berhitung dengan realita yang ada. Wakil disebut. Al-wakil itu realita. Jadi tidak menyamakan, melihat situasi yang ada, melihat situasi. Yang menarik juga, Rasulullah ketika di Mekah sholat dalam keadaan berhala di mana-mana, 360 berhala. Kok nggak dihancurkan? Ya nggak mungkin lah. Fikih wakilnya, realitanya jelas nggak mungkin. Tapi ketika Rasulullah di Fathu Mekah, menaklukkan Mekah, Quraisy tunduk, perintah Rasulullah jelas, hancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah. Loh, makanya yang namanya wakil, realita itu ada dan berpengaruh. Nah, kita sering lupa bahwa Rasulullah ketika berjuang, Rasulullah ketika berdakwah, ada periode Mekah, ada periode Madinah yang dua-duanya berbeda. Di tengah-tengahnya ada periode hijrah. Karena dari makullah kita pun harus memahami situasi yang ada. Kalau tanpa fikih wakil, yang namanya hukum terkadang merugikan Islam itu sendiri. Bahaya. Contoh, saya sangat menyayangkan Imam Masjidil Haram. Siapa? Abdurrahman ya? As-Sudais, sangat menyayangkan. Apa kesalahan dia dalam mengambil kesimpulan? Nggak menyadari keadaan. Tidak menyadari keadaan. Nggak paham fikih wakil. Yaitu apa? Ketika dia mengatakan yang nama Yahudi itu sunnahnya berdamai, maka dia bilang sudah benar melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, sudah benar karena sunnahnya Rasulullah itu berinteraksi dengan Yahudi. Bukankah Rasulullah meninggal dalam keadaan pakaiannya tergadai di Yahudi? Berarti ada hubungan yang baik antara Rasulullah dengan Yahudi. Di mana salahnya? Fikih wakilnya nggak kena. Kenapa? Yang namanya Yahudi atau Nasrani itu ada dua. Satu, mereka menyerang dan wajib diperangi. Mereka damai dan wajib damai. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din am tabarru wa taqsitu. Kalau tidak memerangi, kalian berbuat baik, kalian berbuat adil, silakan. Tapi masalahnya Yahudi dengan Palestina dalam keadaan apa? Damai apa perang? Kan nggak tepat. Sehingga Abdurrahman Sudais itu dikritik habis-habisan. Masa dari mimbar Masjidil Haram mengatakan sudahlah damai, Palestina disuruh damai dalam keadaan tanahnya diambil, gimana? Undang-undang kita aja menghapus penjajahan di muka bumi. Ajar makulah ini jangan sampai salah masalah fikih wakil sehingga fatwanya jadi salah. Memang Sudais ini kebiasaan begitu. Dia ini ketika ada pembantaian para penghafal Quran di demonstrasi Rob'ah Adawiyah itu di Mesir,
Jadi di Mesir itu ada daerah namanya Robah Adawiyah, bahkan masjidnya disebut Masjid Robah Adawiyah. Di situ terjadi demo. Yang demo ternyata banyak penghafal Quran, dibantai juga tanpa ada hukuman. Bahkan dalam fikih itu kalau tidak ada ketok palu dari mahkamah untuk dibunuh, nggak bisa dibunuh. Oleh itu beliau mengatakan menyetujui peristiwa tersebut. Subhanallah. Kalau dulu nggak terlalu ramai, karena dulu yang mengkritik itu Syekh Surem, temannya sendiri Syekh Surem dari Imam Masjid Haram itu. Tapi yang ini dalam khutbah Jumat dia, ya Allah. Jadi bahaya kita tidak memahami fikih waqi. Albani, apa fatwa Albani tentang Masjidil Aqsa? Sudahlah, tidak usah ada jihad di Palestina itu. Kenapa? Seperti sunnahnya Rasulullah. Ketika masjid dikuasai Quraisy, beliau hijrah ke Madinah. Yang bingung kan yang dengar. Kita nggak pinter-pinter amat gitu. Tapi masa sih kayak begitu? Di mana salahnya? Agak bingung juga kan. Salahnya sebetulnya tidak memahami fikih waqi'. Jadi dianggap tidak ada jihad di Palestina. Kenapa? Sunnahnya itu hijrah. Saya bilang, ini gimana sih ceritanya? Kita yang dengar jadi bingung juga. Ternyata memang tidak memahami perbedaan fikih waqi'-nya Rasulullah, realitanya Rasulullah kenapa hijrah dengan realitanya Palestina yang sekarang. Jadi dari makullah, seandainya tidak memahami fikih waqi', bahaya. Maka dalam hal ini kita harus memahami fikih waqi'. Kenapa Rasulullah menghitung kekuatan ketika perang? Ya fikih waqi' juga. Ya kalau mereka 10.000, kita 10 yang nggak usah perang. Tapi memang ada hal situasi tertentu dan Allah menjaminnya 1/10 masih oke. Maka dalam fikih dulu 1/10 oke. Tapi ada situasi, Allah tahu kalian 1/2. Maka dalam fikih kalau 1/3 boleh nggak perang. Kalau masih 1/2 masih. Nah, apa bedanya? Kalau dulu kekuatan itu jumlah pasukan, sekarang kekuatan itu teknologi. Saya pernah nanya waktu itu atas pertahanan di Singapura. Saat katanya kalau kita perang di Singapura habis kita katanya. Cuman masalahnya kita ini luas, jadi masih ada kedalaman ke tahap. Kalau secara teknologi kalah. Berarti kalau dulu perhitungan kekuatan jumlah orang, sekarang teknologi. Makanya saya mengkritik sebagian kaum muslimin yang merasa ini kita harus latihan panah untuk mempersiapkan diri melawan musuh. Ya musuhnya pakai nuklir, kita pakai panah, gimana mau menang? Jadi disesuaikan juga keadaannya. Kalau dulu kan yang namanya ar-ramyah itu melempar. Dulu melemparnya panah, sekarang melemparnya rudal. Jadi jangan sampai. Kira-kira menurut fikih waqi', yang sunnah itu belajar bagaimana bikin rudal atau bagaimana tepat memanah. Kalau dalam rangka mempersiapkan diri kalau ada serangan sehingga musuh pun takut. Kalau ada serangan ya, bukan menyerang duluan. Karena kalau Dr. Qardawi yang namanya jihad itu jihad difa'i. Kalian nyerang kami serang, kalian damai kita damai gitu. Tapi kalau Said Qutb enggak. Kalian nyerang kami serang, kalian enggak nyerang kami serang. Wah, memang Said Qutb beda. Tapi Dr. Qardawi enggak. Selama damai-damai saja. Kenapa? Kan kita mau berdakwah kepada mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kita perlu sekali yang namanya fikih waqi'. Jangan sampai ini permasalahan lagi. Kita tidak akan peduli dengan namanya fikih waqi' kalau memahami sunnahnya dengan makna lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Dalam bab ibadah oke, tapi dalam bab pengobatan nggak bisa.
harus lihat perkembangannya juga. Kedokteran itu sunnah apa enggak? Atau bekal? Nah, ini kan masalah. Ada sesuatu yang berkembang, ada wakil yang berkembang, dan itu berpengaruh terhadap hukum. Maaf, salah satu juga yang saya tidak setuju, orang berjihad, ya Allah jihad. Terus bagaimana? Dalam keadaan orang nongkrong di pos satpam dibom, jihadnya di mana kan? Yang kemarin apa? Kalau jihad kan fisabilillah, ini di jalan Tamrin. Maka ada yang nulis jihad itu fisabilillah, bukan fisabilil Tamrin, Tamrin jalan, bukan di jalan. Kenapa? Apa pengaruhnya apa? Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi makna jihadnya nanti dulu. Tidak bisa seperti itu. Apalagi sekarang kendali kekuasaan secara global di dunia berada di tangan orang tidak beriman dengan teknologi yang seperti itu. Agar itu hadirin kita wajib memahami fikih waqi agar jangan salah dalam menyimpul. Termasuk juga fikih waqi. Kemarin itu di Masjid Al-Hidayah, saya ditanya, Ustaz judulnya apa? Saya bilang saya mau bicara fikih khilafah. Ternyata fahnya hilang, jadi fikih khilaf. Saya jadi bingung, ini kok jadi beda judulnya. Fikih khilaf kan beda, fikih perbedaan pendapat. Khilafah adalah khilafah. Jadi gini, kenapa saya ingin menjelaskan, nanti kita jelaskan juga masalah khilafah di kesempatan lain. Yang jadi salah dari khilafah adalah tidak memahami waqi. Bagaimana waqi? Dia berpikir yang namanya khilafah itu seluruh negara habis dibersihkan kecuali satu negara. Makanya NKRI nggak mau khilafah. Kenapa? Kayak kalau ada khilafah, NKRI hapus dong. Kalau ada khilafah, Saudi hapus dong. Kerajaan Saudi hapus kalau ada khilafah. Kalau ada khilafah, Uni Emirat Arab hapus dong. Yang sekarang bergandengan tangan dengan Yahudi dalam keadaan Palestina ditindas. Jadi raja-raja Arab nggak mau khilafah. Kenapa? Ya kalau ada khilafah kami hapus dong. Terus masalahnya apa? Beberapa orang dalam teorinya mengatakan gini, kita ini ada yang berubah, fikih waqi ada yang berubah. Dulu satu pemimpin semuanya membawahi. Kenapa tidak berpikir bahwa khilafah adalah kalau setiap negara muslim sudah mau bersatu dan membentuk sebuah kekuatan secara militer dan ekonomi, kenapa tidak seperti itu khilafahnya? Sehingga tidak ditolak oleh berbagai negara. Tidak perlu satu yang siapa namanya di Irak nanti dulu. Jadi pemikiran khilafah menjadi sangat mengerikan karena negara-negara yang ada harus hapus. Saya bilang kan kita berhak juga mengisi negeri kita sendiri dengan Quran dan Sunnah. Berhak. Secara demokrasi tidak melanggar. Apa salahnya? Terus bagaimana khilafah? Ya khilafah kayak federal aja. Seperti Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau secara militer bersatu, secara ekonomi bersatu. Tapi kalau main bola berpisah. Inggris aja main bola jadi empat tim nasional. Ada Irlandia, ada apa lagi? Ada Wales, ada ya Englandnya sendiri. Tapi bersatu dalam sebuah, kalau bahasa Arab al-mamlakah al-muttahidah, kerajaan yang bersatu. Jadi dari makulah jangan sampai salah memakai fikih waqi sehingga menjadi. Kenapa? Situasi dulu dengan sekarang berbeda. Contoh, ada orang ingin memberikan khilafah seperti Abu Bakar. Ya salah. Kenapa? Khilafah di zaman Abu Bakar itu dipegang oleh para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, dan dalam hadis disebutkan mereka orang terbaik. Ya kita nggak mungkin, secara pelakunya ya udah beda. Di sini pentingnya memahami fikih waqi. Jadi contohnya udah banyak. Kita masuk teori. Apa sih fikih waqi? Ilmu dengan yang dibangun atas dasar kajian terhadap realita. Lihat, kajian. Maka kadang-kadang riset itu penting. Kenapa? Untuk memberi masukan sebelum fikih diketok. Risetnya mana? Mau situasi kan? Situasi.
Di zaman Rasulullah tidak ada teknologi yang menyebutkan tentang bagaimana bahaya prediksi ke depan. Di zaman sekarang sudah ada teknologi tentang prediksi bahaya. Maka dalam fikih di zaman sekarang boleh menggugurkan janin di bawah umur 120 hari seandainya dipastikan oleh kedokteran dan teknologi bahwa kalau diteruskan janin ini akan cacat secara mental, secara fisik. Loh, di zaman Rasul tidak ada, ya tidak ada, teknologinya nggak ada. Jadi ada realita yang harus dipelajari secara detil, kajian, riset. Dengan kajian yang detil mencakup semua aspek masalahnya. Jadi informasinya sempurna. Berdasarkan informasi yang valid, keterangan yang detail, dan bahkan berdasarkan data survei dan statistik yang jelas. Jadi fikih wakilnya itu melibatkan berbagai ilmu, melibatkan berbagai ilmu. Ya tidak bisa kita kayak Nabi Khidir, nanti akan lahir anak. Misalnya, kenapa Nabi Khidir ngebolongin? Kan Nabi Khidir nggak perlu riset. Nanti ada raja, kalau menemukan perahu ini masih bagus, diambil sama dia ambil, kita bocorin aja. Ya Nabi Khidir nggak perlu riset, di zamannya juga beda. Terus apakah zaman sekarang kita pakai ilmu sihir? Apakah memakai ilmu kanuragan? Ya udah ketinggalan, beda. Tapi yang sama adalah Nabi Khidir memahami situasi. Ini di belakang ada raja. Kenapa? Kok dibolongin? Dia nggak tahu realitanya. Kemudian berjalan lagi, ada anak lagi main dibunuh. Nanti dulu ini kalau gede ngerugiin orang tuanya. Tapi kan ilmu yang begitu nggak ada sekarang. Yang ada apa? Riset. Makanya fikih wakil. Ya, jadi makumullah, dalam hal ini fikih wakil menjadi sesuatu yang penting untuk menyadarkan kita tentang situasi. Dengan situasi kita tahu bahaya, dengan situasi kita tahu masyakoh, kesulitan. Yang mana bahaya dan masyakoh semuanya berpengaruh terhadap hukum. Jadi sebetulnya ini juga fikih wakil. Realitanya menyebutkan kalau berkumpul menyebarkan virus COVID-19, maka hukumnya itu jadi cara. Maka sekarang para imam nggak bisa al-katif bil katif, punggung bahu dengan bahu, nggak bisa. Suhu vakum, ya sudah. Kenapa? Ya kan situasinya beda. Nah, jadi ya Allah. Nah, sekali lagi akan menjadi kontradiktif seandainya konsep sunnahnya itu tidak dibarengi dengan konsep sunnah dalam pemikiran. Jadi Rasulullah memperhitungkan wakil, berarti memperhitungkan wakil adalah sunnah. Iya. Jangan sekedar sunnah, pokoknya lakukan yang dilakukan, ya ketinggalan zaman nantinya, nggak bijak jadinya. Tidak bijak. Bahkan ada berbagai ustaz mengatakan nggak usah jaga jarak, rapat saja. Kenapa? Rasulullah juga nggak begitu kok. Tidak memahami fikih wakil. Nah, jadi fikih wakil wuduhut tasawwur, memahami masalah secara utuh dan benar, mengetahui dari berbagai aspek. Jadi makanya sekarang sebelum menentukan hukum ada fikih wakil dulu. Fikih wakil. Misalkan gini, apa hukumnya? Katakanlah GoPay, OVO, maksudnya diskon yang diberikan. Dilakukan studi dulu. Apa definisinya? Bagaimana aturannya, terus dipelajari, ditanya ahli ekonomi. Kemudian setelah itu baru ditentukan hukumnya setelah mengetahui apa itu OVO, apa itu GoPay gitu. Kalau nggak begitu bahaya, hukum menjadi makanya wuduhut tasawwur atau tasawwur, memahami masalah secara utuh dan benar.
Kedua, tahlilul mas'alah, mengetahui masalah, paham substansi, tahu maslahat dan madarat. Jadi setelah fikih waqi diprediksikan ini kalau maslahatnya begini, madaratnya begini, nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, takyif, pendudukan dan merumuskan masalah kira-kira. Jadi takyif masalah. Jangan sampai salah memposisikan masalah tersebut. Kenapa? Semuanya akan melahirkan kesimpulan hukum yang salah. Kesimpulan hukum yang salah. Maka alangkah baiknya sekarang itu bertanya, apa hukumnya? Pakai situasi dulu, dalam situasi apa? Kenapa? Karena hukum dibagi dua. Ada yang tetap tidak berubah, ada yang berubah karena pengaruh situ. Ya, termasuk kita sholat ini ada yang berubah. New normal. Nah, jadi yang Allah fikih waqi. Kemudian fikih waqi mencakup diantaranya, saya satu saja, mengetahui hakikat. Jadi kalau ada yang minta fatwa, lihat siapa yang minta fatwa. Kemudian masalahnya apa? Kemudian realitasnya apa? Situasinya apa? Kadang-kadang situasi kondisi berbeda. Makanya kalau ada orang bertanya misalkan ini, apa hukumnya demokrasi? Apa hukum demokrasi? Pertama, apa itu demokrasi? Yang kedua, di mana? Yang nanya ini orang mana? Kalau yang nanyanya orang Saudi, ya Saudi kan kerajaan. Nanya demokrasi, ya jelas tidak sesuai dengan keadaan. Dan 100% orang beriman. Yang nanya di mana? Di Indonesia. Oke. Bagaimana situasinya? Ada yang beriman, ada yang tidak, ada munafik, dan kemungkinan besar mayoritasnya munafik. Kenapa? Kalau mayoritasnya mukmin, muslim, ya masjidnya nggak cukup dong. Kemudian di Indonesia, oke. Bagaimana sistem Indonesia? Terjadi perseteruan antara yang beriman dan yang tidak beriman untuk memperoleh kekuasaan. Oke. Berarti apa hukum demokrasi? Pasti beda Saudi dengan Indonesia. Maka adalah menurut saya dalam situasi Indonesia yang seperti ini memfatwakan demokrasi haram, ya blunder itu. Saya mengenal kalimat blunder itu kalau baca berita sepak bola. Kiper melakukan kesalahan jadi gol. Nah, blunder. Jadi ada yang merugikan diri sendiri kalau begitu. Pahami fikih waqi sehingga keputusan menjadi tepat. Kadang-kadang nggak paham fikih waqi. Nah, jadi dalam hal ini subhanallah. Maka yang tadi Sudes itu mengatakan taat ulil amri. Oh, taat ulil amri itu dalam konteks taat kepada Allah. Tapi dalam konteks tidak taat kepada Allah nggak boleh. Jadi memang menjadi masalah kalau seseorang tidak memperhatikan fikih waqi. Jadi apa itu demokrasi? Demokrasi itu alat apa ideologi? Alat. Kalau alat tergantung dipakai untuk apa. Yang mengharamkan demokrasi karena melihat demokrasi itu ideologi. Ideologi lawan Islam. Ya kalau begitu jelas haramnya nggak usah dibahas. Tapi kalau demokrasi adalah alat untuk apa? Ya tergantung dipakai apa untuk alat. Bolehkah dengan demokrasi kita isi Indonesia dengan Quran dan Sunnah? Bolehkah kira-kira? Menurut Rocky Gerung boleh. Kenapa? Ya, saya bilang kok yang aneh itu. Kadang-kadang kita heran juga Rocky Gerung itu siapa gitu. Ketika ditanya ya boleh, lihat undang-undang, lihat sisinya. Lihat masalah bab perubahan. Boleh kan. Nggak melanggar. Maka saya setuju NKRI harga mati. Ya kalau begitu jangan harga mati. Caplok Papua, gitu. Caplok ini Papua Nugini, gitu. Caplok mana lagi? Brunei sekalian, perluas saya sekalian. Nah, boleh. Berarti kan. Nah, jadi rahimakumullah kembali. Fikih waqi ini sekali lagi memberikan informasi yang jelas sebelum menentukan hukumnya. Sebelum menentukan kedudukan fikih waqi.
Fikih waqi merupakan langkah pertama yang penting dan menjadi dasar langkah-langkah ijtihad yang lain. Jadi memang nanti akan saya perlihatkan langkah pertama dalam menentukan hukum dalam masalah kontemporer itu fikih waqi, lakukan fikih waqi. Kalau masalah kedokteran panggil dokternya. Dulu ada permasalahan, apa hukumnya cloning manusia? Ya namanya para ulama nggak ngerti juga itu cloning, panggil dokternya, panggil ahlinya, panggil ini. Kalau begitu baru setelah jelas tasawurnya, deskripsinya, setelah jelas baru ditentukan hukum. Jadi nggak sembarangan. Dalam berbagai hal melibatkan ahli-ahli dalam bidangnya, melibatkan ahli-ahli dalam bidang. Ya kalau ekonomi panggillah ahli ekonomi, kalau hukum politik atau sosial panggillah ahli sosial. Nah, juga yang namanya fikih wakil ya. Sekarang ini banyak terjadi kezaliman dari suami ke istri padahal KDRT. Berarti beberapa pertanyaan tentang hubungan suami istri dalam sebuah keluarga harus dilihat situasi. Maka zaman sekarang karena kondisi seperti itu, saya lebih setuju pendapatnya Mazhab Hambali, pendapatnya Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Ibnu Qayyim dalam hal perempuan sebelum dinikahi boleh mengajukan syarat, yang mana syarat tersebut bermanfaat untuk si istri. Kenapa? Karena situasi sudah berubah. Kenapa? Banyak terjadi kezaliman di antara keluarga, di situasi di mana di keluarga. Boleh nggak calon istri mana? Satu, syaratnya nggak mau dipoligami. Boleh. Dua, kalau terjadi kekerasan pernikahan berubah, ya boleh. Kenapa? Ada yang berubah. Ada yang berubah. Apalagi fenomena zaman sekarang, kalau sudah terjadi perceraian, yang biayai anak itu istrinya, bapaknya entah kemana gitu. Berarti kan boleh mengajukan syarat-syarat. Kenapa? Ada reality yang berubah gitu. Kalau dulu tanggung jawabnya tinggi sekali, bahkan yang menjadi laki-laki itu tanggung jawabnya seluruh keluarga tanggung jawab dia, adiknya segala. Sekarang adiknya kemana, bapaknya. Apakah boleh mensyaratkan kalau meninggal harta gunung gini? Boleh sebetulnya. Kenapa? Masalahnya kan sekarang banyak yang suami istri kerja. Fikih waqi menjadi satu langkah pertama dari ijtihad yang lain. Fikih waqi menentukan benar atau tidaknya suatu hukum atau kebijakan yang dihasilkan dari ijtihad. Kaidah mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, menentukan hukum atas sesuatu itu adalah hasil dari deskripsi dari masalah tersebut. Maka yang didahulukan deskripsi ini. Yang didahulukan apa? Deskripsi. Maka nanti kalau pertanyaannya apa hukumnya demokrasi, nanti dulu situasinya gimana? Ya kalau kita dalam situasi kalau kita tidak berdemokrasi, yang berkuasa adalah PKI, kira-kira wajib nggak tuh demokrasi? Wajib nggak? Bahkan mungkin nanti pertanyaan lebih mendalam, apa hukumnya memilih partai yang selalu merugikan umat Islam? Kira-kira gimana? Ya bukan masalah partainya, tapi masalah merugikan umat Islamnya itu. Kan kita, track recordnya udah ada. Kan pakai sorban, dan dulu juga pakai sorban lama. Abdullah bin Ubay bin Salul juga yang merugikan umat Islam itu sholatnya di belakang Nabi langsung. Bahkan datang ke masjid duluan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo. Nah, jadi ada fikih pakai. Maka langkah fatwa dalam kontemporer dimulai dengan deskripsi, yaitu fikih waqi, baru berbicara hukum, sebelum difatwakan bicara situasi lagi. Maka apa itu deskripsi? Dua, fikih waqi yang menghasilkan definisi.
Jadi memang dalam fatwa harus fikih waqi' dulu. Deskripsinya apa? Masalahnya apa? Dan sekali lagi tadi sebutkan, kalau bisa melalui riset dulu sehingga jelas. Makanya tadi misalkan, apa hukumnya menggugurkan kandungan? Haram. Nanti dulu lihat situasinya. Kan ada bahaya, ada apa yang, maka sebelum ditiupkan ruh boleh. Bahkan yang menjadi masalah adalah bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan. Maaf, karena terjadi pemerkosaan. Kan berarti harus ada dipertimbangkan gimana kejiwaan orang tersebut. Nah, itu. Jadi dalam hal ini harus ada namanya fikih waqi'. Setelah jelas deskripsinya baru dilanjutkan. Baru bagaimana dalil syariatnya tentang masalah tersebut dengan gambaran yang jelas. Jangan kaidah fikihnya seperti apa. Masalah apakah pernah terjadi di zaman sebelumnya masalah yang semisal, dulu para ulama berfatwa seperti apa. Maqasid syariah dan berhubungan dengan maqasid syariah. Jadi sekali lagi yang di awal adalah fikih waqi'. Setelah itu tercapai hukum. Jangan difatwakan dulu, lihat situasi. Ada adat yang berbeda enggak? Ada situasi yang berbeda enggak? Kenapa? Karena akan berbeda seandainya situasinya juga berbeda. Makanya apa hukumnya selamat Natal bagi siapa? Bagi kita beda. Apa hukumnya selamat Natal bagi mukmin di mana di Eropa minoritas kalau tidak melakukan selamat Natal menjadi masalah sosial. Nah, beda lagi. Fikih waqi'. Nah, jadi urgensi fikih waqi' pengaruh positif terhadap kebenaran dan ketepatan fatwa. Ini tadi. Ya, sebetulnya saya lihat bukan tidak berilmu, tapi godaan dunia terlalu besar. Akhirnya ilmunya hilang. Masa nggak hafal surat dalam apa namanya? Kalau tidak salah Mujadilah dulu pas saya. Masa nggak hafal situasi Yahudi yang menyerang dengan Yahudi yang damai, berkhutbah di Masjidil Haram. Ya Allah, menimbulkan ribut itu di antara ulama. Ini gimana sih? Nah, sebetulnya mungkin bukan nggak paham, karena tapi godaan dunia kuat juga. Ya, daripada hidup nggak ber-AC mendingan ber-AC. Setelah itu terjadi penangkapan besar-besaran terhadap ulama. Dan ulama terbaik Saudi sekarang sudah ditangkap. Maka kemarin FPI bertanya, jangan-jangan Habib Rizik ketangkap juga. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Berdakwah dengan hikmah dan kejelasan persepsi. Jadi dalam dakwah sendiri ada fikih waqi'. Mereka para ahli dakwah itu mengatakan fikih dakwah. Fikih dakwah itu memahami realita. Memahami realita. Kemudian pengaruh positif terhadap pengambilan kesimpulan yang benar, penilaian yang tepat dan penyikapan yang proporsional. Fikih waqi'. Maka saya pernah ditanya juga Ustaz, ada partai menamakan Partai Islam di Jakarta mengharamkan pemilihan Ahok, tapi di daerah dia berkoalisi dengan mendukung pemimpin kafir. Gimana katanya? Saya bilang karena yang bertanyanya nadanya nyindir, saya bantailah kalian. Ya antum nggak paham, cuma qasid fikih waqi', pahamnya cuma begitu doang. Lakukan apa yang dilakukan. Rasulullah itu mempertimbangkan waqi', Rasulullah itu pakai maqasid. Kalau begitu, ya beda. Yang beda bukan hukum, yang beda apa bahayanya. Di Jakarta didukung bahaya, di daerah tidak didukung bahaya. Ya beda dong. Yang sama satu bahayanya. Baik. Jadi yang nerima Umar bin Khattab ketika datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini banyak yang meninggal para penghafal Quran. Kalau para penghafal Quran yang meninggal, nanti Quran hilang. Jadikan Quran jadi mushaf. Apa kata Abu Bakar? Saya nggak mau. Kenapa? Rasulullah nggak pernah nyuruh. Berkali-kali diskusi dengan Umar, baru Abu Bakar menyetujui. Siapa yang memahami fikih waqi' waktu itu?
Umar. Tapi Umar beradab, usul kepada Abu Bakar dengan baik gitu. Bukan wah ini Abu Bakar nggak sesuai, nggak paham fikih wakil, kita kudeta aja, enggak. Diskusi akhirnya Abu Bakar setuju. Berarti fikih wakil. Banyak sekali contoh fikih wakil saya kira. Di zaman Rasulullah hanya 40 cambuk orang minum khamr. Di zaman Umar 40 cambuk masih pada minum, tambahin jadi 80. Kenapa? Ya kalau nggak jerak-jerak tambahin cambukannya. Di Indonesia ya nggak ada yang dicambuk, pesta gaya dilepasin gitu. Jadi ya rahimakumullah, banyak sekali dalam Al-Quran berbicara tentang wakil. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Jadi cara-cara orang mujrim untuk menghancurkan Islam seperti apa dipelajari. Kenapa? Itu wakil yang terkadang skenarionya sama, pemain berubah. Ya Fir'aun itu udah mati, Musa sudah wafat, beda ya. Terus skenario sama, berarti ada sekarang skenario itu perseteruan hak dan batil, cuman pemain berbeda, cuman permain kan skenario sama. Maka kita pahami skenarionya. Kalau terjadi satu masa yang sama skenarionya, kita paham nanti bakalan begini. Dan selamanya orang yang tidak beriman tidak pernah ingin apa? Tidak pernah ingin umat Islam diatur dengan Quran dan Sunnah. Jangankan mereka, umat Islam diatur dengan Quran dan Sunnahnya nggak mau. Nah, ketika Romawi perang dengan Persia, Persia menang, kaum muslimin sedih. Kenapa? Ya kalau Persia menang berarti yang menyembah api mengalahkan din Samawi gitu. Tapi setelah itu Romawi menang, yang beriman gembira. Kenapa? Berarti sebentar lagi yang tauhid menang. Oke? Wah. Jadi ada dari dulu. Nah, cuman masalahnya sekali lagi saya menyayangkan ketika ada pemahaman lakukan yang dilakukan, tinggalkan yang ditinggalkan dengan kalimat jargon sunnah. Sunnahnya benar, cuman dibatasi dalam batas yang terbatas. Itunya jadi masalah. Seharusnya memahami sunnahnya secara pemikirannya, cara berfikirnya, cara mengambil kesimpulan. Fikih wakil adalah sunnah, fikih maqasid adalah sunnah karena Rasulullah melakukan. Kan itu lebih tepat daripada digiring sunnah, lakukan yang dilakukan. Akhirnya olahraga latihan panas silahkan, olahraga naik kuda silahkan, tapi latihan panas supaya mempersiapkan diri melawan musuh masalah. Ya, musuhnya nggak bakalan takut juga. Bahkan sekarang di beberapa negara Saudi sudah ada yang miara kuda. Kenapa? Karena nanti perang akhir zaman naik kuda lagi. Nah pertanyaannya, apakah hadis tentang perang akhir zaman naik kuda berarti kuda, atau ditafsirkan kuda itu kendaraan yang ada di zamannya? Maka kata Ibnu Taimiyah apa? Rasulullah pakai gamis, pakaian yang ada di daerahnya. Rasulullah makan misalkan asarid, makanan yang ada di daerahnya. Rasulullah pakai kuda, kendaraan yang ada di daerahnya. Berarti kita pakai mobil, ya kan berubah. Wah, saya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti ada secara hukum pengaruhnya banyak, bisa berubah, bisa pengecualian, bahkan ad-darar yuza sangat merubah hukum, al-masyaqqah tajib sangat berubah hukum. Itu semuanya dipengaruhi oleh fikih wakil. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, silakan. Ya. Di berbagai negara ada lembaga fatwa. Kita punya MUI ya.
Ya alhamdulillah MUI sampai sekarang saya kira on track lah, MUI. Tapi yang jadi masalah, jadi MUI ini mengumpulkan ahli-ahli dalam bidang tertentu sebelum menentukan fikih. Karena dia kan nggak akan belajar masalah misalkan masalah ilmu sosial. Dia ada ahli-ahlinya, dia tahu tapi bukan ahlinya, yang bicara ahlinya. Nah, kemudian lembaga ini terdiri dari bukan satu orang, dari berbagai orang, dari berbagai spesialis ilmu, sehingga menentukan dengan baik. Namun fenomenanya ini yang jadi masalah lembaga fatwa di zaman sekarang. Lembaga fatwa Saudi terkadang sangat terpengaruh dengan raja. Itu masalah. Lembaga fatwa Mesir sekarang terpengaruh juga dengan As-Sisi. Maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa merubah gereja menjadi masjid adalah salah. Saya bilang wah ini masalah lagi di lembaga fatwa. Karena ternyata lihat masalah lembaga fatwa. Dulu ada lembaga fatwa di Azhar. Pemerintah Mesir bertanya kepada Al-Azhar tentang sebuah masalah. Tapi masalah tersebut tidak sesuai keinginan pemerintah. Akhirnya pemerintah nggak mau nanya lagi sama Azhar. Dia bikin sendiri lembaga fatwa yang dibangun yang dibiayai oleh negara, namanya Darul Ifta Masriyah. Kenapa? Ingin fatwa sesuai keinginan. Ini masalah lagi. Jadi dulu peristiwanya begini. Ada seseorang debat dalam sebuah debat dengan Syekh Muhammad Ghazali, namanya Farid Faudah. Farid Faudah ini berdebat dengan Syekh Muhammad Ghazali, seorang alim dari Mesir. Ketika debat kalah. Kesimpulan dalam diskusi dia kafir. Oke. Dibawa ke mahkamah. Di mahkamah ketok palu kafir. Pemerintah tidak mau melaksanakan hukuman tersebut, dibiarkan. Kemudian ada seorang warga negara nembak kepalanya, jadon, meninggal, ribut di Mesir. Pemerintah marah. Kenapa kamu bunuh? Terus gini kata para ulama, cari hukumnya. Tanya ke Azhar, kata Azhar, lihat putusan Azhar, kalau sudah diketok palu vonis mati dan pemerintah tidak melaksanakan, maka warga negara manapun boleh melakukannya. Kan kesel pemerintah Mesir, awas ya, saya bikin lagi majelis fatwa baru. Akhirnya keluarlah Darul Ifta Masriyah. Nah ini memang sekarang menjadi masalah lembaga fatwa. Dan saya kadang mungkin prediksi saya MUI ini akan dirubah juga. Akan dirubah juga. Karena kan marah juga HIP nggak diloloskan oleh MUI, marah juga. Saya khawatir. Yang mudah-mudahan umat tetap mendukung saja. Umat tetap sertifikat halal mau diambil. Sekarang ada sertifikat dai. Saya bilang sebelum sertifikat dai, sertifikat menak lah. Gitu. Karena kan kita ya mau tidak mau kita merasa kok kita mulu yang disalahkan. Saya kira tidak tepat. MUI bereaksi keras kan tentang masalah good looking dengan hafal Quran. Kita bangga anak kita hafal Quran, dia bilang pembawa radikal. Gimana sih? Nah, jadi apakah Al-Quran radikal atau tidak? Tergantung apa fikih waqi'nya, apa fikih waqi' deskripsi, definisinya apa radikal. Kalau radikal adalah ingin hidup dengan Quran dan Sunnah, oh berarti kita radikal. Jadi apa itu radikal? Ya kita kan bahaya terbesar dari COVID-19 bukan kematian. Bahaya terbesar dari COVID-19 adalah kehidupan setelah kematian. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan dibahas oleh kita yang lagi hidup. Coba bahas dia yang sudah meninggal. Sekarang lagi ngapain? Man rabbuka? Bisa ngejawab alhamdulillah, nggak bisa digebukin sampai akhir zaman. Jadi kita kadang-kadang melihat dari sisi kita yang hidup. Coba lihat dari sisi yang meninggal. Tinggalin di kuburan sendiri. Terus kita gimana? Ya kalau begitu persiapan terbaik menghadapi COVID-19 adalah mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kehidupan yang lebih bahaya adalah kehidupan setelah kematian, bukan kematian itu sendiri. Amin. Nah, jadi hikmah terbesar dari COVID-19 adalah kita ingat mati terus. Saya kadang-kadang innalillahi siapa? Innalillahi setiap grup ada yang innalillahi. Jangan-jangan besok kita yang diumumkan. Ayo. Ya, saya.
Ya. Pertama, mungkin nggak bikin ada lembaga lain yang berfatwa mungkin. Tapi kayak tadi di Mesir dibikin lagi, Azhar ada dibikin lagi. Indonesia mungkin ada bikin fatwa, lembaga fatwa lagi, dan Mesir juga melakukan. Di Saudi saya ada beberapa, ada Hayat Kibar Ulama, kemudian ada Majma'ul Fiqh Islami, ada beberapa lah. Cuman masalahnya gini, dalam Islam, dalam fikih ada namanya diterima akal sehat. Ada. Yaqbaluhu aqlus salim. Nanti rakyat publik yang akan melihat ini ada indikasi kepentingan atau tidak, atau ada sebuah kejujuran. Ada itu penilaian itu. Sehingga nanti dilihat kredibilitas atau tidak. Sekarang Darul Ifta Masriyah menjadi masalah. Rakyat Mesir sendiri nggak terlalu percaya sekarang dengan bentukan itu. Kenapa? Ya kalau pelanggarannya diulang, orang juga sadar ini berarti nggak benar dong. Jadi ada penilaian secara publik itu ada. Tapi mungkin bikin lembaga fatwa lain, mungkin. Sangat memungkinkan. Maka kadang-kadang di Indonesia, dan di Indonesia juga ada. NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majlisut Tarjih, yang lain punya, Al-Irsyad punya. Mungkin, tapi sekali lagi yang namanya kesimpulan hukum seperti itu akan dilihat. Publik pun akan melihat. Pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya fikih waqi ini semuanya di segala bidang, di segala level individu atau level katakanlah lembaga itu ada. Kan gini, secara individu silahkan. Misalkan gini, sekarang gini. Satu hari saya mau sholat jamak di rest area. Ketika Covid ini, pas masuk masjid saya bilang saya keluar, kita pulang, nggak usah sholat di sini. Kenapa? Kan kita belum sholat. Masalahnya kalau kita jamak di sini sama lihat penuh begitu berjejeran nggak kenal orangnya, mendingan udah kita sampai di rumah nanti jamak saja, nggak usah di jamak kosong, jamak saja di rumah. Kenapa? Karena situasinya nggak memungkinkan. Berarti kita secara pribadi boleh, ini kayaknya bahaya. Udah, kita mengambil kesimpulan berarti hukumnya begini. Boleh secara pribadi. Misalkan gini tadi pejabat di Indonesia memang dalam hal ini kalau seandainya tidak mengucapkan selamat Natal menjadi masalah, maka pejabat beda lagi dengan kita. Kalau kita yang nggak usah kenal juga enggak. Kecuali memang ada kecuali dalam kondisi saya, misalnya seseorang bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh seorang Nasrani, kalau nggak mengucapkan selamat bermasalah bagi karirnya, masalah lagi. Secara individu mungkin, dan secara lembaga juga mungkin. Secara lembaga mungkin. Sedikit saya tambahkan,
kalau ada orang Nasrani meninggal, pertama jangan ditulis almarhum karena salah. Yang kedua, turut berduka cita boleh, tapi mendoakan semoga amal solehnya diterima, ya nggak boleh. Jadi saya pernah di tetangga saya di grup di RT ada yang meninggal, nggak ada yang mengucapkan belasungkawa satupun. Saya bilang kan turut berduka cita betul, sedih. Kenapa? Ya kalau dia meninggal tinggal digebukin, saya sedih kita. Turut berduka cita. Tapi nggak usah diterusin. Semoga almarhumah nggak salah, amal solehnya diterima. Masa tidak beriman punya amal soleh kan? Jadi cukup turut berduka cita. Mana doanya? Itu urusan lain. Turut berduka cita aja. Nggak boleh juga. Masalahnya kan assalamualaikum ini nggak boleh. Mendoakan. Tapi kak semoga keluarganya dapat hidayah boleh. Kematian pelajaran terbaik kan. Ketika Jakob Utama meninggal, saya bilang kok ada almarhum, kok didoakan? Masalahnya ada selentingan dia masuk Islam. Ya kalau itu lain lagi. Tapi dikuburkannya pakai palang. Dipimpin di Sukala, didoakan. Ya astagfirullah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Oh ya betul, gini. Dari dalam kondisi tertentu kita berpikir wakil, situasi. Dalam keadaan tidak ada cara lain. Dalam keadaan tidak cara lain lakukan apa ada. Contoh Indonesia kenapa perang pakai bambu runcing? Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Gak ada. Tapi kalau masih ada yang bisa dilakukan, berarti ada. Makanya sebetulnya Palestina juga ada. Mereka membuat drone-nya itu, Israel pusing dengan drone-nya itu. Mereka membuat itu dan Israel pusing juga. Cuman yang diberitakan juga saya kira tidak imbang dalam hal ini. Tapi kabarnya yang mengajari bikin drone-nya orang Indonesia. Kesal banget tuh Yahudi orang Indonesia. Ya gimana enggak kita kemerdekaan dia ucapan selamat. Memang hubungan kita dengan Palestina kuat sekali. Karena undang-undang kita mengatakan menghapus penjajahan di muka bumi gitu. Oh, kita ini paling Pancasila kok. Nah, jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita terstigma di bawah istilah Pancasila. Pancasila itu punya kita. Pancasila punya kita. Maka kemarin ketika kok Padang nggak Pancasila, oh marah orang Padang. Kami yang paling Pancasila gitu. Dan kita pun harus begitu. Kami yang paling Pancasila. Kami sering ke sholat ke masjid Pancasila kepada Yang Maha Esa gitu. Jadi jangan sampai Pancasila tauhid. Dari mana tauhid ya orang dibikin sama ulama. Maunya Pancasila jangan 1 Juni ya. Kalau 1 Juni jadi 3 sila. Kayak gini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, memang kita harus lebih dalam memahami agama ini, jangan sampai merugikan. Tadi kasusnya karena masalah dunia, hukum jadi acak-acak. Ya kan minggu mencuri di dunia, minggu mencuri akhirat. Di antara kita ada yang ingin akhirat, ada yang ingin dunia. Kalau sudah ingin dunia, hukum bukan sudah dilanggar bahkan fatwa. Jadi kita ingin akhirat, ngapain lagi sih begini? Ngapain lagi? Maka kalau ada yang meninggal gara-gara COVID, masya Allah syahid dia. Kalau beriman dia. Kalau beriman. Jadi dalam hadis itu sering disebutkan, yang mengalami sakit berat ketika sebelum meninggal di alam kuburnya dimudahkan. Terus kita gimana? Ya kita mah ridho dengan takdir Allah. Semuanya baik bagi kita. Bagi siapa? Bagi yang berpikir akhirat. Kalau bagi yang berpikir dunia, ya memang susah yang berdunia. Maka dalam Al-Quran sering mengatakan bahwa mereka yang tidak berpikir akhirat adalah sejahat-jahatnya manusia. Silakan lihat dalam surat Mutaffifin. Berbuat curang, jangan ikir akhirat gimana? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka enggak ingat akhirat, pantas curang. Nah, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.